Masa intens investigasi. Di tengah kisru antara Pratiwi Novianti atau Novi versus Alvin Lim, serta Agus Salim yang berujung bertarung di ranah hukum dengan saling membuat laporan polisi, secara mengejutkan Denny Sumargo mengumumkan jika dirinya sudah mundur dari kasus Novi dan Agus Salim. Benarkah Denny Sumargo sudah tak mau lagi terkait kisru donasi Agus? Apa yang menyebabkan tiba-tiba ia mengundurkan diri? Benarkah karena ia melihat kasus Agus ini seakan tak kunjung reda dengan adanya aksi saling lapor? Atau merasa kasus donasi Agus yang sudah ditangani Kemensos ini bukan menjadi urusannya lagi? Atau bisa juga karena Denny Sumargo merasa kecewa dengan sikap Novi atas video unggahannya bersama Yolo Ine yang diduga memparodikan orang buta yang mirip dengan Agus. Lalu bagaimana juga tanggapan mengejutkan Novi dengan keputusan Denny Sumargo yang memutuskan mundur tersebut? Kecewakah Novi? Dan seperti apa pula Novi menanggapi komentar Denny Sumargo atas parodinya yang dianggap sudah menghina Agus? Dan seperti apa juga Denny Sumargo menanggapi saling lapor antara pihak Agus dan Alvin Lim dengan Novi? Sementara itu Alvin Lim dan Farhad Abbas juga menanggapi pengunduran diri Denny Sumargo. Seperti apa mereka menanggapinya? Dan langkah terupdate apa yang akan dilakukan pengacara donatur di tengah kasus donasi Agus yang kembali memanas ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari Denny Sumargo yang membuat keputusan bahwa dirinya memutuskan untuk mundur dari kisruh donasi Agus. Bahkan terang-terangan Denny Sumargo mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mau tahu lagi terkait kisruh donasi Agus sekaligus silang pendapat di dalamnya. Namun jika para pihak sepakat untuk berdamai, barulah ia mau turut berpartisipasi lagi dalam donasi pengobatan mata Agus. Hal ini disebabkan awalnya saat Denny Sumargo membuka donasi Agus ini dengan damai, maka ia pun merasa punya tanggung jawab menutupnya dengan damai juga. Bukan seperti yang terjadi belakangan ini, meski dirinya dan Farhad Abbas sudah sepakat damai, namun tak begitu dengan lainnya yang masih saling bersiteru dan akhirnya tidak fokus lagi terhadap tujuan awal, yaitu pengobatan mata Agus. Dan hal ini pun sudah diketahui oleh Novi. Lalu seperti apa tanggapan mengejutkan Novi dengan keputusan Denny Sumargo yang memutuskan mundur dan sudah tidak mau terlibat lagi dengan kisruh donasi Agus? Kecewakah Novi? Atau merasa biasa saja alias tidak keberatan? Untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus, kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu. Iya, saya nggak mau ikutan, saya nggak mau ikut campur. Kalau mau damai, datang ke saya. Buat Novi, mohon maaf dengan statementnya Bang Densu tadi mengenai konten yang saya juga sebenarnya menyayangkan juga, tapi bukan berarti saya menghilangkan dukungan buat kamu untuk bisa menyelesaikan masalah donasi ini dengan baik, enggak kok. Dan juga saya juga tidak menghilangkan dukungan saya untuk Agus supaya dia juga jangan dihujat lagi. Kemudian dia lebih fokus pada pengobatan dia dan kebutuhan dia yang lain, jangan terus-terusan berurusan dengan masalah hukum. Tanggapan dari Teteh sendiri itu juga sama dengan Bang Densu, pasti sefrekuensi lah. Tapi ada mungkin dari Teteh sendiri kecewa atau seperti apa atau kaget kan perihal Densu? Enggak, ya kita kan satu frekuensi aja lah gitu kan. Memang arahnya ini kan kalau yang tentang TPKS ini kan individu dengan oknum advokat gitu, jadi nggak ada urusannya sama itu
sesuai dengan yang udah berlaku. Iya, permasalahan yayasan dengan Agus itu kita menunggu Kemensos. Nah ini permasalahan pribadi Teknopi dengan AL ya, yang kemudian membina Teknopi secara lantang di media sosial. Sebelumnya, Denny Sumargo juga sempat mengkritisi aksi dari Novi yang membuat video parodi yang mirip dengan Agus yang menurut Denny Sumargo sebaiknya Novi tidak melakukannya. Pasalnya, hal tersebut bisa membuat sensitif pihak-pihak tertentu. Ya, meski tidak memention siapapun dalam kontennya, namun menurut Denny Sumargo waktunya yang tidak tepat karena pasti akan menjadi sentimen negatif buat pihak Agus. Lalu seperti apa Novi menanggapi pernyataan Denny Sumargo tersebut? Dan apa sebenarnya maksud Novi membuat parodi yang mirip dengan Agus tersebut? Kalau parodi itu saya juga sebenarnya kurang setuju. Karena parodi itu tidak tepat juga. Tapi kalau dibilang bahwa itu tidak menyinggung Agus, ya oke-oke saja sih, karena memang di situ juga tidak ada mention siapapun ya. Saya juga setuju. Jadi kalau dibicarakan secara hukum apakah itu bisa masuk ke dalam unsur, menurut saya ya orang awam ya, menurut saya kurang bisa. Karena tidak ada objek yang jelas. Tapi kalau ditanya dengan kondisi yang sekarang, itu pasti akan menjadi sentimen negatif juga untuk pihak Novi gitu. Karena kesannya kurang tepat aja. Tapi kalau ditanya sama ego kita nih, ego ya kalau ditanya ego pasti kita seneng gitu ya. Karena kan emang udah kesel gitu. Jadi kalau dilihat dari beberapa perspektif, kalau saran saya sih sebenarnya ya sudahlah karena sudah terjadi. Lagi pula juga Novi juga sudah mengambil sikap, Yolo juga sudah mengambil sikap dan menurut saya sudah cukup. Secara individu kayaknya di Viti-Viti sudah diklarifikasi ya, bahwa maksud dan tujuannya bukan dari individu, itu merupakan satu serangkaian live event gitu kan, dan secara individu pun sudah dimohonkan untuk di take down dan sudah di take down. Yang kemudian selanjutnya tentang LP itu kan ya kita sama-sama aja, dia yang menuduh, dia membuktikan, ada nggak dia bisa membuktikan di situ ada inisial atau nama yang disebut dalam parodi. Terkait kembali dengan pernyataan Denny Sumargo yang mengatakan bahwa dirinya sudah memutuskan untuk mundur dari kasus donasi Agus, Denny Sumargo pun ungkapkan alasannya. Alasan yang membuat penasaran banyak orang dan ternyata yang jadi penyebabnya karena menurut Denny Sumargo seharusnya kasus donasi Agus ini sudah selesai dengan turunnya Kemensos untuk memberikan pengarahan dan perdamaian. Tapi sangat disayangkan kembali terjadi perseteruan antara pihak Novi dengan pihak Agus. Dan masalah ini pun bukannya mereda, tapi malah jadi terus berkepanjangan yang membuatnya merasa letih dan tak mau dipersalahkan lagi. Bukan hanya gue yang menyayangkan ya, kayaknya hampir semua orang menyayangkan lah. Harusnya dia lebih fokus ke pengobatan, tapi akhirnya jadi berurusan dengan hukum terus kan. Ya gimana ya? Nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan Agus ya. Dan jujur gue sempet agak shock kayak, aduh Tuhan ini maksudnya apa ya, kok masalah banyak gini ya. Tadinya harusnya udah beres, kok jadi tambah masalah ya. Terus kenapa gue jadi keikat di sini ya, kenapa gue jadi kena masalah juga ya. Tahun depan impian saya urusan Agus beres ya, capek. Urusan Novi beres, urusan Alvin Lim beres, urusan Farad beres. Semua beres lah gitu ya, capek juga ya. Maksud kita pengen episode baru yang berbeda aja gitu, capek ya. Sementara itu mengenai perseteruan Novi versus Alvin Lim yang kian memanas, Denny Sumargo juga menanggapinya. Menurutnya, kisruh saling lapor antara pihak Agus dan Alvin Lim dengan Novi ini adalah urusan pribadi mereka dan ia pun tak mau ikut campur. Namun yang jelas, Denny Sumargo sangat menyayangkan karena malah membuat kasus runyam kembali. Dan di satu sisi merupakan hak Alvin Lim juga jika ingin melaporkan Novi karena dianggap sudah menghina Agus. Namun terkait pernyataan Alvin Lim kepada Novi, menurut Denny Sumargo hal tersebut memang kurang tepat ditanyakan di depan publik, kecuali ditanyakan secara pribadi alias empat mata, serta pertanyaan Alvin Lim terkait pekerjaan Novi yang ia juga menilai justru diduga merendahkan harkat dan martabat Novi. Saya melihat itu urusan pribadi mereka ya, karena kan saya tidak ikut campur juga masalah itu.
Jadi masalah ini kan berawal dari Agus, tapi akhirnya kemana-mana dan Agus juga terseret-seret di situ. Jadi saya pribadi sih menyayangkan karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Jadi menyayangkan saja, tapi saya tidak mau ikut campur karena ini urusan pribadi personal gitu loh. Ya itu menurut saya hak hukumnya dari Agus dan Alvin Lim sebagai lawyernya. Saya tidak bisa terlalu banyak berpendapat masalah itu. Saya ini kan bukan Novi ya, saya hanya berdiri di posisi saya aja. Biar Novi yang berpendapat masalah itu sih. Kalau mempertanyakan, ini pandangan sosial aja ya. Saya berdiri sebagai orang yang melihat dari sosialnya. Jadi kalau dibilang masalah dia mempertanyakan uangnya datang dari mana, kalau di publik menurut saya kurang etis ya. Tapi lebih bagus dipertanyakan langsung lah, gitu kan. Nah kedua, kalau dibilang dia mendapatkannya dari cara-cara yang seperti diberitakan, menurut saya juga kurang pas. Karena akhirnya melukai perasaan orang dan juga bisa melukai profesi yang lain. Jadi aku pikir kurang pas kalau saya ya. Tapi kalau menurut Bang Alvin Lim itu pas-pas saja, ya nggak apa-apa. Karena kan itu hak beliau dan dia pasti udah tahu konsekuensinya. Dia pasti siap menghadapi kok, saya yakin itu. Heboh Denny Sumargo memutuskan mundur dari kasus donasi Agus juga membuat Farhad Abbas dan Alvin Lim memberikan responnya. Lalu seperti apa tanggapan keduanya atas tindakan mundurnya Denny Sumargo dari kasus donasi Agus? Benarkah Farhad Abbas dan Alvin Lim mendukungnya atau sebaliknya malah menyayangkannya? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, keputusan Denny Sumargo untuk mundur dari kisruh donasi Agus memang menjadi sorotan banyak orang. Pasalnya dari awal, Denny Sumargo bisa dibilang sudah memiliki peran dalam penggalangan dana donasi Agus karena dari podcastnya, ia mengajak orang untuk mau bersimpati kepada Agus dengan mau berdonasi guna pengobatan mata Agus. Namun kini di saat kasus donasi ini sudah mulai mendapat perhatian dari Kemensos, dan akhirnya bisa membuat dirinya dan Farhad Abbas yang sudah saling lapor polisi ini berdamai. Tiba-tiba saja aktor sekaligus konten kreator satu ini memutuskan untuk mundur diri dari kisruh donasi Agus yang saat ini mulai kembali bergejolak. Dan hal ini pun sudah terdengar oleh Farhad Abbas dan ia pun memberikan komentarnya. Ditegaskannya ia hanya bisa memberikan komentar yang normatif saja karena takut ada salah persepsi. Di mana menurutnya tak ada masalah jika Denny Sumargo ingin mundur karena baginya masalah Agus saat ini bukan lagi dengan Denny Sumargo tapi lebih kepada bagaimana agar uang donasi Agus yang ada di rekening Yayasan Novi itu bisa kembali lagi ke Agus. Dan Farhad pun mempertanyakan apakah perkataan Denny Sumargo yang mengatakan akan mengganti 98 juta uang yang terpakai Agus itu benar-benar akan dilakukan oleh ayah satu anak ini atau hanya sekedar omongan semata. Sebenarnya saya nggak membahas masalah kasus ini lagi gitu, nggak mau ditanya-tanya nanti takut salah persepsi, salah terima, kemudian nanti muncul persoalan baru gitu ya. Tapi saya akan menjawab yang normatif aja ya. Mudah-mudahan jika Bang Denny Sumargo menyatakan mundur dari donasi, mundur beneran gitu. Kalau nggak mengurus lagi, nggak ngurus beneran gitu. Jangan jadi hoax gitu. Tiba-tiba dulu katanya mau membela Agus,
tiba-tiba nggak ikut campur donasi, tiba-tiba pada saat sudah draft dan ditandatangani tiba-tiba muncul lagi semua tanggung jawab dan harus melibatkan Denny Sumargo. Ketemu menteri, Denny mewakili donatur. Ya, artinya menurut saya maupun Denny Sumargo itu mewakili atau lepas juga nggak ada masalah bagi saya, karena peran beliau itu pasif, lepas jauh dari tanggung jawab. Beliau adalah orang yang punya perbuatan yang mulia, menginformasikan ada orang yang butuh pertolongan, kemudian ada yang menolong. Tidak sejauh sampai harus mengontrol uang, kemudian menyampaikan informasi bahwa ada gerakan-gerakan ini yang nanti ini wah begini. Menurut saya itu terlalu jauh kalau sampai ke sana gitu. Harusnya pada saat mundur ini saat waktu kami udah mau damai, tapi terhalang Denny Sumargo ketika kita mau damai. Tapi sekarang juga belum ada kedamaian, Denny Sumargo mundur. Nah, bagi saya lebih gampang saya Agus merebut kembali uang itu dibanding ada Denny Sumargo gitu. Denny Sumargo kan sempat berkata bahwa uang ini adalah uang subscriber followernya dia, yang dari podcastnya dia, dari Curhat Bang. Nah kalau sekarang saya nggak tahu nih mundurnya gara-gara apa. Nah tapi yang jelas mundur ataupun tidak nggak ada masalah gitu. Karena persoalan Agus ini bukan lagi dengan Denny Sumargo, nggak ada persoalan dengan Denny Sumargo. Ya, kalau dari awal Denny Sumargo mengatakan kalau uang itu nanti nggak disekasih Agus, dia akan mengganti 100%. Bahkan Denny Sumargo di podcastnya mengatakan mengganti 98 juta yang terpakai. Nah, tolong kalian tanyakan apakah itu uang itu hanya sekedar ngomong atau ada uangnya gitu. Karena masalah Mang Denny Sumargo itu hanya sama Farhad Abbas. Makanya saya bilang jangan dibawa-bawa, kok saya damainya sama Denny Sumargo kok diseret lagi harus Novi ya. Tapi karena sudah terlanjur kita ngucap ya. Kita kalau mengucap sekali damai ya tetap damai. Kalau saya nggak mau lagi saya bikin orang kecewa atau terluka gitu, karena saya pikir ya udahlah, antara saya dengan Denny nggak ada masalah, antara saya dengan Novi juga nggak ada masalah, ya kan? Yang bermasalah ini kan antara Agus dan Gary, Agus dan Novi. Kenapa? Karena ada pembelaan dari Alvin yang dimana minta Novi untuk menghentikan penghinaan di media sosial. Selain Farhad Abbas, Alvin Lim pun memberikan tanggapannya atas keputusan Denny Sumargo yang memutuskan untuk mundur dari kisruh donasi Agus. Menurut kuasa hukum Agus ini, sejak awal dirinya mengirimkan somasi kepada Denny Sumargo, ia sudah melihat langkah bijak dari Denny Sumargo. Selain itu, Alvin Lim juga menilai keputusan Denny Sumargo mundur dari kasus Agus ini adalah keputusan yang tepat. Kalau saya lihat Denny Sumargo bijak ya, karena saya masuk di sini ketika masuk pertama kali yang saya somasi itu 2 orang, teman-teman bisa lihat, yaitu Denny Sumargo sama Novi. Ketika saya kirimkan somasi ke Denny Sumargo pada hari yang sama ya, langsung Denny Sumargo hubungi saya tuh, dia telepon klarifikasi, dia bilang kalau ada apa masalah pribadi ayo kita bereskan, kata dia ya kan. Setelah dari situ masalah masalah yang disomasi, dia bilang dia klarifikasi juga, dia minta agar diselesaikan baik-baik situ. Dan saya rasa itu hal yang baik ya, karena dengan seperti itulah Denny Sumargo waktu itu tidak saya laporkan ya. Jadi teman-teman tahu si Denny Sumargo karena sudah menghubungi saya dan sudah menyelesaikannya, saya sudah tidak melaporkan Denny. Nah, malah saya mensomasi 1 orang lagi yang baru, Koko Cimot ya. Dan Koko Cimot hal yang sama ya, pada hari yang sama dia bikin video minta maaf dan dia hapus kontennya di situ. Karena memang somasi kita ini bukannya bertujuan untuk melaporkan ke polisi. Tujuannya adalah agar mereka minta maaf
dan tidak mengisi konten-konten media sosial dengan parodi-parodi Agus dan konten-konten yang kira-kira bisa melukai hati Agus lah di situ ya. Jadi kalau saya lihat Densu tepat di sini karena dia nggak ada laporan polisi ke dia juga nggak melaporkan Agus ke polisi ya. Jadi untuk apa dia ikut campur di sini? Jadi kalau saya bilang itu dia bijak, sudah tepat. Jadi dia nggak memihak ke Novi, dia juga nggak memihak ke saya. Itu yang saya lihat ya. Kalau dari awal kan kelihatan banget dia tuh kayak memihak ke Novi lah. Makanya kalau damai pun sama Farhad kan di medsos dia sempat bilang, Novi gimana nih, Novi gimana? Novi juga harus damai dong gitu kan. Sekarang sudah terjadi shifting, perubahan sikap kalau saya lihat dari Densu. Dia sudah nggak lagi mau mendamaikan si Novi. Lalu bagaimana terkait langkah yang akan diambil pihak donatur atas uang donasi Agus? Seperti apa update terbarunya yang dijelaskan oleh Doni Haribowo selaku kuasa hukum donatur? Hai, aku Dinar Candy. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscribers, maju terus, pantang mundur, terus cari berita-berita yang hot. Di tengah keputusan mengejutkan Denny Sumargo yang mengundurkan diri dari kasus Agus, pengacara donatur pun memberikan perkembangan update terkini dari kasus donasi Agus yang seolah sulit buat mereda ini. Ditegaskan oleh Doni Haribowo selaku kuasa hukum donatur, sejak awal mereka masih tetap konsisten dengan terus menjaga amanah untuk melaksanakan polling dan membawa hasil polling ini ke dalam proses peradilan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sejak 29 November 2024 lalu. Selain itu, pihak donatur juga sudah melakukan pelaporan polisi di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu dan pihaknya pun sudah diperiksa sebagai pihak pelapor. Dengan begitu, tidak akan ada rencana untuk mencabut laporan. Dan dari hasil rapat tim kemarin, ada wacana baru untuk menyelesaikan masalah donasi Agus ini dengan segera, disertai harapan supaya dapat meredakan kegaduhan kasus donasi Agus yang masih terus berlanjut ini. Kami dari pihak kuasa donatur kemarin sempat meeting full team, ya kan? Dan kami mungkin nanti dalam waktu beberapa hari ke depan akan ada konferensi pers mensikapi kondisi ini. Namun kami pun menyesali kegaduhan yang terjadi saat ini. Jadi dari kita sejak awal terlibat dalam penanganan perkara ini, kita masih terus konsisten, masih terus menjaga amanah untuk melaksanakan polling dan membawa hasil polling ini ke dalam proses peradilan yang sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Selain daripada itu juga kita sudah melakukan pelaporan polisi di Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu. Dan kami sudah sempat diperiksa sebagai pihak pelapor. Dan kita sudah sepakat untuk menyampaikan upaya hukum lanjutan apa yang nantinya akan kita lakukan, ya kan, terkait dengan penyelesaian persoalan ini. Yang pasti kita masih konsisten dengan gugatan dan laporan polisi yang sudah kita lakukan. Jadi kita tidak ada rencana untuk mencabut itu masih kita pertahankan. Namun demikian kemarin hasil rapat tim memang ada wacana baru, ya kan, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera sehingga apa yang nanti akan kita lakukan itu bisa mereda kegaduhan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.